Halo, selamat pagi anak Lause semuanya dan selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama saya Lause Jimson dan Lause Apa? Dan Lause Iya, seperti biasa kita bernyanyi dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, terlebih dahulu kita berdoa. Sama-sama kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya, ikuti Lause. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, karena Tuhan Yesus masih memberkati kami selama satu minggu ini. Tuhan Yesus, kami mau bernyanyi, memuji, dan mendengarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nyanyikan Mas Sekolah Minggu. Masih semangat anak Lause untuk bernyanyi? Iya. Nah, untuk lagu kedua kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Oke anak Lause semuanya, masih semangat untuk bernyanyi kan? Nah, untuk kali ini lagunya makin semangat lagi. Kita bernyanyi dikepak-kepakkan sayapnya. Semabut gerakan ya.
Oke, anak-anak semuanya. Nah, kita sudah bernyanyi, sudah bergerak, seperti berolahraga ya. Nah, untuk kali ini kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita angkat lagu pujian Firman Tuhan yang Kudengar. Ya, dari sekolah minggu yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa dalam Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mempersiapkan hati, pemikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Iya. Untuk tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah Yesus pokok anggur yang benar. Yesus pokok anggur yang benar. Iya, berbicara mengenai anggur, ada nggak di antara kalian suka makan buah anggur? Tunjuk tangannya. Ada nggak di antara kalian yang suka makan buah anggur? Iya, banyak yang ternyata suka makan buah anggur. Dan saya juga suka loh makan buah anggur. Nah, kenapa kita suka makan buah anggur? Karena rasanya manis, ya kan? Rasa buah anggur sangat manis. Ada juga sedikit rasa asam seperti itu kan? Ada sedikit rasa asam yang tergantung dari jenis buah anggurnya seperti itu. Iya, buah anggur juga memiliki berbagai jenis. Contohnya nih ya, ada anggur warna hitam, ada anggur warna hijau, ada juga anggur berwarna merah. Iya, ada berbagai jenis buah anggur. Jadi beda jenis, beda juga kadang rasanya seperti itu kan. Iya. Nah, adik-adik sekolah minggu kasih Tuhan, kita balik lagi ke dalam firman Tuhan kita pada hari ini, di mana firman Tuhan kita pada hari ini memberitahu kepada kita bahwasannya Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Iya, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diibaratkan sebagai ranting-ranting dari pokok anggur. Iya, kita sebagai ranting-ranting pokok anggur. Iya, Tuhan menginginkan kita sebagai bagian dari ranting-ranting pokok anggur. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan kita agar kita dapat bertumbuh di dalam Yesus. Iya, Ia menginginkan kita supaya kita dapat tumbuh dalam Dia seperti itu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berguna seperti itu, menjadi orang yang bisa diandalkan oleh Tuhan seperti itu, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Karena ketika ibaratkan ini ya, ibaratkan ini pohon anggur seperti itu kan. Nah, ketika ada pokok anggur yang memiliki ranting-ranting yang tidak bagus, maka ranting-ranting tersebut akan dibuang. Iya, ranting-ranting tersebut akan dibuang karena apa? Karena agar tidak merusak pokok anggur yang lainnya yang memiliki buah yang bagus seperti itu. Nah,
Sama seperti kita di sekolah minggu, Tuhan menginginkan kita agar kita dapat bertumbuh dengan baik. Ketika ada yang menghambat kita, ketika ada yang membuat kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan akan menyingkirkannya agar kita dapat bertumbuh secara baik di dalam Tuhan. Iya, seperti itu adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Nah, bagaimana cara kita dapat menjadi ranting-ranting yang baik? Bagaimana cara kita dapat menghasilkan buah yang baik? Yaitu dengan cara kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam Tuhan. Kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, seperti itu adik sekolah minggu dikasih Tuhan. Nah, terkadang banyak di luar sana yang mengatakan bahwasannya saya tidak perlu Tuhan dalam kehidupan saya. Seperti kutanyakan, saya tidak memerlukan Tuhan dalam kehidupan saya karena Tuhan tidak memiliki apa-apa dalam kehidupan saya. Padahal kan itu kan salah, seperti itu kan. Ingat yang dikatakan oleh Alkitab bahwasannya manusia tidak dapat hidup di luar kuasa Tuhan, seperti itu kan. Manusia tidak dapat hidup di luar Tuhan. Tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan, kita akan semakin bertumbuh, seperti itu. Bertumbuh, memiliki buah yang banyak. Tindakan kita juga menghasilkan hal-hal yang baik bagi orang sekeliling kita, seperti itu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Tuhan menginginkan kita sebagai pribadi yang memiliki sifat yang penuh dengan sukacita, baik kepada orang-orang yang kita kasihi maupun orang-orang tidak menyayangi atau tidak menyukai kita, seperti itu adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Nah, Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang melakukan tindakan yang baik kepada orang lain. Contohnya, kita berbuat baik kepada orang tua kita, kita berbuat baik kepada guru kita, kita berbuat baik kepada teman-teman atau orang-orang sekeliling kita, seperti itu kan. Iya, Tuhan menginginkan kita memiliki sifat yang seperti itu. Karena apa? Karena kita tinggal di dalam Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Nah, ketika kita memilih untuk menjadi ranting-ranting yang tidak berguna, maka kita tidak akan memiliki kehidupan yang sejahtera, seperti itu. Kita tidak memiliki yang namanya ketenangan. Karena apa? Tuhan tidak tinggal di dalam kita. Kita tidak mengizinkan Tuhan tinggal di dalam kita. Maka dari itu, hidup kita akan amburadul, seperti itu. Hidup kita akan amburadul. Kita tidak memiliki tujuan hidup. Tetapi ketika kita membiarkan Tuhan masuk ke dalam hati kita, ketika kita membiarkan Tuhan tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi sosok, kita akan menjadi orang yang selalu menghasilkan buah atau tindakan-tindakan yang baik kepada Tuhan. Iman kita akan semakin bertumbuh, tindakan kita akan semakin dilihat orang baik dengan tulus, seperti itu adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Maka dari itu, bagaimana cara kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan? Yaitu dengan cara yang pertama adalah meluangkan waktu dengan Tuhan, meluangkan waktu kita untuk Tuhan, seperti itu. Nah, Tuhan tidak pernah menyuruh atau Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk memberikan waktu kita satu harian penuh kepada Tuhan. Tidak, Tuhan tidak menyuruh seperti itu adik-adik. Tetapi kita bisa meluangkan waktu kita hanya sekedar 5 menit saja untuk memberikan waktu kita kepada Tuhan. Hanya 5 menit, itu pun Tuhan sudah senang karena kita bisa meluangkan waktu dengan Tuhan. Begitulah adik-adik, ketika kita luangkan waktu kita kepada Tuhan, maka di situ hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Iya. Yang kedua adalah kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Jangan kita berdoa hanya ada alasan tertentu saja, gitu kan. Banyak orang yang berdoa hanya karena ketika dia dalam terpuruk, ketika dia lagi sedih, di situ dia berdoa. Nah, ketika dia lagi sukacita, dia tidak berdoa kepada Tuhan, seperti itu. Nah, ada di sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita berdoa setiap waktu. Kita berdoa bukan tanpa alasan, tapi karena kita ingin menjalin hubungan kita dengan
Tuhan lebih baik lagi seperti itu. Nah, yang ketiga, dengan cara membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, di situ kita akan mengenal bagaimana Tuhan Yesus berkarya dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus bekerja dengan baik dalam kehidupan kita seperti itu. Disitulah kita akan semakin erat hubungannya dengan Tuhan. Iya. Yang keempat adalah selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, sama seperti doa tadi. Orang-orang banyak terkadang hanya mengucap syukur dalam hal-hal tertentu saja. Contohnya nih ya, misalnya Lose gini kan, dapat hadiah dari orang seperti itu. Nah, ketika Lose dapat hadiah, situlah Lose baru mengucap syukur gitu kan. Karena dapat hadiah Lose mengucap syukur. Sebelumnya Lose tidak pernah mengucap syukur, padahal kan itu salah kan? Iya, itu merupakan tindakan yang salah. Melainkan kita harus mengucap syukur setiap waktu seperti itu. Nah, ketika kita masih bisa bernapas sekarang, kita harus mengucap syukur, ya kan? Ketika kita masih bisa hidup, dan sekarang ini kan kita masih bisa beribadah kepada Tuhan kan? Iya, sekarang kita masih bisa beribadah kepada Tuhan walaupun ya lewat online kita beribadah bersama-sama, tapi itu pun juga harus kita syukuri seperti itu. Harus kita syukuri hal-hal kecil yang dibuat Tuhan di dalam kehidupan kita, harus kita syukuri dan tidak boleh kita lupakan. Jangan anggap sepele karya-karya Tuhan yang kecil dalam kehidupan kita, malah itu harus kita syukuri karena itu sangat berdampak bagi kehidupan kita seperti itu. Maka itu adik-adik sekolah minggu, marilah mulai hari ini kita pilih, kita mau menjadi ranting-ranting yang berbuah banyak atau menjadi ranting-ranting yang dibuang lalu dibakar dalam perapian. Kita mau pilih yang mana? Ketika kita memilih menjadi ranting yang memiliki buah yang banyak, maka kita harus siap. Kita tinggal dalam Tuhan. Kehidupan kita diatur oleh Tuhan seperti itu. Kita harus memiliki tindakan-tindakan yang menghasilkan atau menyenangkan hati Tuhan seperti itu. Nah, tetapi ketika kita memilih ranting-ranting yang dibuang dan dibakar dalam perapian, maka itu sama saja kita artinya menjauh dari Tuhan. Kita tidak menginginkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Maka dari itu ada di sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Lose sendiri mau menjadi ranting-ranting yang menghasilkan buah yang banyak. Lose ingin menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Pasti anak sekolah minggu mau memilih ranting-ranting yang bagus kan? Iya, pasti mau memilih ranting-ranting yang berbuah banyak. Maka dari itu ada di sekolah minggu ini kasih Tuhan, mulai hari ini mari kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang dimana kita menetapkan hati, pikiran dan hidup kita kepada Tuhan seperti itu. Jangan lupa berdoa, jangan lupa mengucap syukur, luangkan waktu kepada Tuhan dan selalu membaca firman Tuhan setiap hari seperti itu. Jangan hanya membaca, tapi kita juga mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Untuk ayat hafalan kita minggu depan, kita ambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Saya bacakan. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu seulang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya, dari ayat hafalan kita ini aja pun kita bisa menyimpulkan kan di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa seperti itu. Kita hanyalah orang yang sepi seperti itu. Maka dari itu marilah kita tinggal dalam Tuhan. Baiklah, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, barusan saja kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami ingin menjadi ranting-ranting yang menghasilkan buah yang banyak Tuhan. Kami siap dan kami ingin Tuhan mengatur kehidupan kami Tuhan. Kami juga siap Tuhan tinggal dalam hati dan pemikiran kami, dan kami juga siap tinggal di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami ingin menjadi pribadi yang dapat menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, ajari kami dan bantu kami dalam mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak semuanya, kita sudah bernyanyi, memuji muliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Nah, kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, sampai jumpa minggu depan.